Kami dari kelas kontrak bisnis kelas 6D dari kelompok 4 yang memperkenalkan diri. Saya Acep Uki Faisal sebagai Dirut Mitra Gaya. Saya Desi Rahmayani Citata sebagai manajer perusahaan pemasaran dan keuangan PT Mitra Gaya. Saya Dineka Akita Damani sebagai legal officer PT Mitra Gaya. Saya Rego Triputra Panjaitan sebagai Dirut PT Moda Metropolitan. Saya Widya Senang Khalid sebagai manajer prinsipal sekaligus manajer keuangan PT Moda Metropolitan. Saya Nur Amiajar sebagai legal officer dari PT Metropolitan. Selamat siang Bapak dan Ibu, selaku direktur beserta jajaran dari PT Moda Metropolitan, dan ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi dengan kami selaku PT Mitra Gaya. Sebelumnya dengan saya memperkenalkan diri, saya Acep Faisal sebagai direktur utama PT Mitra Gaya. Saya ditemani pula dengan rekan saya itu. Saya Desi Rahmayani Citata sebagai manajer pemasaran dan manajer keuangan dari PT Mitra Gaya. Saya Dineka Akita Damani sebagai legal officer PT Mitra Gaya. Siang Bapak dan Ibu, selaku direktur beserta jajaran dari PT Mitra Gaya, kami mengucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi dengan kami yaitu PT Moda Metropolitan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ibu Triputra Panjaitan sebagai direktur utama PT Moda Metropolitan. Saya ditemani juga dengan rekan saya yaitu Saya Widya Senang Khalid sebagai manajer pemasaran sekaligus manajer keuangan dari PT Moda Metropolitan. dan Saya Nur Amiajar sebagai legal officer dari PT Moda Metropolitan. Baik Bapak dan Ibu, mari langsung kita masuk pada pembahasan pada hari ini. Saya sebagai direktur utama ingin membahas perihal soal resolution agreement yang menyangkut antara PT Mitra Gaya dengan PT Moda Metropolitan, di mana terjadi keputusan secara sepihak yang telah dilakukan oleh PT Moda Metropolitan. baik, sebelumnya saya sebagai direktur utama akan menjelaskan mengapa soal distribusi terjadi keputusan secara sepihak. Dalam perjanjian sudah jelas dalam poin 3 bahwa PT Mitra Gaya harus mencapai target penjualan seluruh jenis produk tersebut minimal 500.000 dolar per tahun. Sedangkan hingga saat ini PT Mitra Gaya belum mencapai target tersebut. Dalam poin keempat ditegaskan bahwa apabila poin 1 dan poin 3 dalam soal distribusi sudah tercapai, maka berhak memutus sepihak perjanjian tersebut. Kenyataannya, memang kami belum mencapai target. Namun hal tersebut dikarenakan pandemi yang terjadi tetapi di tahun-tahun sebelumnya kami selalu mencapai target. Boleh dijelaskan kepada manajer pemasaran? Benar pada tahun sebelumnya kami selalu mencapai target yang diminta oleh PT Moda Metropolitan. Grafik selalu menunjukkan angka yang terbaik, angka yang baik dalam segi penjualan. Namun dikarenakan adanya pandemi, kami mengalami penurunan. Maka semenjak itu penjualan kami menurun cukup drastis dan bukan karena kami tidak memiliki persentase penjualan. Baik, izin saya menjelaskan bahwa di sini benar adanya dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu manajer sebagai Baik, izin saya menjelaskan bahwa di sini benar adanya dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu sebagai manajer PT Mitra Gaya. Namun tidak dilihat dari laporan hasil penjualan PT Mitra Gaya, adanya penurunan target yang sangat jauh yang kemudian akan mengakibatkan perusahaan akan kehilangan pelanggan potensial yang berpotensi dapat berpindah ke kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama. Sehingga solusi permasalahannya PT Mitra Gaya seharusnya lebih inovatif untuk membuat terobosan baru dalam segi pemasaran dengan kondisi pandemi
terus dari 200 kota kabupaten sejak tahun 2011 dan 2000 sampai 2018. Nah, namun perlu diingat pada realitanya untuk berjualan melalui platform online sangat perlu diingat pada realitanya untuk berjualan melalui platform secara online dibutuhkan pola promosi. Karena dengan promosi dapat meningkatkan riset dari penjualan barang-barang tersebut. Pada kenyataannya untuk melakukan promosi diperlukan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan keuangan pada perusahaan kami sedang mengalami defisit. Untuk promosi tersebut, terlebih kami sedang mengalami untuk promosi tersebut juga belum tentu menjamin kenaikan riset penjualan barang-barang kami. Terlebih kami sedang mengalami krisis ekonomi dan telah membuat angka karyawan sekitar 25% karyawan di perusahaan kami. Dikarenakan pemasukan saat ini sedang tidak berimbang dengan pengeluaran pada pemasaran kami. Izin menambahkan, namun menurut saya hal seperti itu perlu dilakukan dikarenakan jika sama-sama mempertimbangkan keuangan yang defisit, memang hal tersebut belum dapat menjamin peningkatan penjualannya. Namun, setidaknya ada hal yang dapat dilakukan guna
alangkah baiknya apabila perjanjian ini ingin tetap dilanjutkan, dapat kami pertimbangkan untuk mengambil jalan tengahnya. PT Mitra Gaya dapat mengasih jaminan kepada kami sesuai dengan target minimal yang kami berikan. Namun PT Mitra Gaya juga tidak setuju dengan jaminan yang kami minta. Kami menawarkan cara lain, yaitu memberikan cuma 3% dari total kekurangan PT Mitra Gaya pada perusahaan kami sehingga jangka waktu yang telah kami tentukan, yaitu hingga perpanjangan perjanjian di tahun 2021. Dengan memberikan Bapak Direktur Utama yang mengingatkan hal ini, justru tidak masuk akal. Padahal kami secara komisi telah merasa tertipu dengan secara diam-diam telah mengadakan kesepakatan bisnis dengan menggunakan distributor yang baru. Namun solusi yang kami tawarkan terjadi tidak berjalan. Bagaimana kemudian kita ada mengganti rugi dari pihak siapapun? Karena konteks kali ini kita sama-sama dirundung kerugian karena terpaksa memecat karyawan hingga 25% sehingga kami rugi dan harus membayarkan kesalahan. Di sisi lain, PT Moda Metropolitan juga mengalami kerugian sebagai akibat terjadinya pandemi ini, sehingga kami berikan solusi terbaik ini. Tidak ada perlu berganti kerugian yang terjadi terus berjalan semestinya, karena jika kita terus bersengketa maka sesuai perjanjian di kuliah kita akan bawa kasus kepada BRI. Baik, jika seperti itu, saya menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Bapak Aceh Faisal. Untuk yang lain bagaimana? Baik, kami semua menyetujui bahwa perjanjian tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada pergantian kerugian dari pihak Mitra Gaya maupun PT Moda Metropolitan. Baik, jika studi perjanjian ini harus berjalan, kami dengan hati yang terdalam mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kelapangan kehadiran pihak PT Moda Metropolitan menerima solusi yang paling baik yang ditawarkan oleh kami. Kami berharap kerjasama antara perusahaan ini berjalan lebih baik dan tidak ada konflik yang datang lagi seperti yang terjadi hari ini. Kita pun juga masih terus menjalani hubungan baik antara PT Mitra Gaya dan PT Moda Metropolitan. Semoga hubungan baik ini terus berjalan sebagaimana mestinya. Saya sebagai Direktur Utama mewakili seluruh rekan-rekan kerja saya dari PT Mitra Gaya mengucapkan terima kasih kepada jajaran PT Moda Metropolitan dan kami memohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung hati dari rekan-rekan kerja PT Moda Metropolitan dan juga kekurangan kami dalam menyambut rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan hari ini kita sudahi menemukan jalan keluar terbaik untuk masalah dari dua perusahaan ini. Maka dari itu, saya tutup pertemuan hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.